Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, ana akan menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak ada di benak antum, dan itu tidak harus antum percayai karena ana bukan siapa-siapa. Kedua kalinya ana tidak memakai kopiah, ana juga tidak memakai jubah, ana juga tidak memakai surban. Dalam arti ana bukan siapa-siapa. Dan ana juga merokok, wahai saudaraku. Ana akan menyampaikan sesuatu yang mana hal ini banyak engkau gembar-gemborkan di media. Mengenai siapa? Mengenai Al-Mahdi. Sekali lagi, ana bukan siapa-siapa. Antum mengatakan bahwa orang yang hafal ribuan hadis, ribuan ayat, bermimpi berbagai karomah, keajaiban, namun dia tidak mengaku Al-Mahdi. Perlu antum merenungi bahwa kejadian itu terjadi di masa Rasulullah dan di masa era tabi'in, di masa Khulafaur Rasyidin, dan di masa lalu. Itu sebelum abad 21, wahai saudaraku. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan dalam hadisnya yang mutawatir itu derajatnya di atas sahih, diriwayatkan oleh 40 perawi, bahwa Al-Mahdi itu mau tidak mau akan muncul di akhir zaman. Yang antum sebutkan itu sebelum akhir zaman. Karena itulah tidak akan terjadi Al-Mahdi muncul sebelum akhir zaman. Saat ini abad 21, dan di abad 21 itu akhir zaman, wahai saudaraku. Ana hanya ingin mengajak antum untuk berpikir yang cerdas. Dan kemunculan Al-Mahdi itu diiringi dengan berbagai bencana, virus, gempa, puting beliung, banjir bandang, gunung meletus. Itu dalam pandangan mata umum adalah sebuah bencana, namun alam memberikan sambutan kepada Al-Mahdi. Kenapa? Karena pasukan Al-Mahdi adalah 4 elemen: air, api, angin, dan tanah. Ditambah satu lagi, yaitu segala kegaiban tunduk pada beliau. Wahai saudaraku yang ana cintai, utusan terakhir dalam hal ini adalah seorang nabi, adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada nabi lagi setelah beliau. Namun Allah akan selalu menciptakan utusannya yang akan menjadi penyambung lidah keinginan Tuhan setiap 100 tahun. Dan Al-Mahdi itu akan muncul, mau tidak mau dimunculkan oleh Allah setelah 500 tahun. Dan sekarang ini 2023 tepat 500 tahun. Paham tuh? Wahai saudaraku, tatkala ana meditasi dan sholat malam, ana melaksanakan tafakur, ana melihat sebuah pemandangan. Sebenarnya diri Al-Mahdi itu sendiri, dia tidak mau menjadi Al-Mahdi. Lalu enaknya di mana, wahai saudaraku? Tidak ada enaknya.
tugas Al-Mahdi itu antum pasti tahu, untuk merebut 2 kota. Mana? Pasti antum juga sudah tahu. Sehingga umat muslim dan muslimah pasti antum hafal. Namun diantaranya dia tugasnya harus mampu mensejahterakan seluruh umat, seluruh dunia. Tidak hanya yang beragama Islam, namun semua agama. Al-Mahdi itu harus menaungi semua payung. Dia harus bisa mensejahterakan dan mengayomi, menaungi semua agama yang ada. Kenapa? Di dalam diri Al-Mahdi selalu diikuti oleh berbagai kegoiban, karena dia merupakan beliau titisan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan seluruh kegoiban itu menganggap Al-Mahdi adalah diri Nabi Sulaiman yang telah lahir kembali. Kenapa seluruh benda-benda pusaka dari zaman dahulu hingga kini juga berada di tangan Al-Mahdi? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan kepada beliau untuk merawat dan menjaga benda-benda pusaka tersebut. Dan nanti akan turun lagi pedang langit yang akan diambil oleh Al-Mahdi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh Dajjal. Al-Mahdi bertugas hanya untuk mengambilnya dan merawatnya. Namun yang bertugas untuk membunuh Dajjal adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Tugas Al-Mahdi menyerahkan pedang tersebut bernama pedang langit. Dan tugas Al-Mahdi untuk mensejahterakan seluruh umat. Enak tidak saudaraku? Tidak ada enaknya. Yang heboh membicarakan Al-Mahdi itu antum. Al-Mahdi sendiri tidak mau. Itu yang ana tahu dalam tafakur ana. Kalau tugasnya Nabiullah Isa alaihissalam di akhir zaman untuk mengislamkan seluruh makhluk yang ada. Paham tuh? Sekali lagi, apalagi ada yang membicarakan bahwa Al-Mahdi bertugas untuk mengambil harta amanah. Apalagi itu? Harta amanah, harta yang sangat berharga, sebenarnya diri Al-Mahdi itu sendiri. Menurut Rasulullah Muhammad SAW, di akhir zaman Allah mengutus seorang utusan. Dialah yang berharga, berupa harta amanah, berupa harta peninggalan yang sangat berharga di akhir zaman. Ya, diri Al-Mahdi itu bukan harta benda berwujud finansial dohir seperti itu, wahai saudaraku. Saudaraku yang ana cintai, seluruh negeri dan di seluruh jagat raya ini, ada yang mengatakan yang penting ana ikut Rasulullah. Betul, namun antum belum paham. Umat yang hidup di zaman Rasulullah nanti fi yaumil akhir, fi yaumul hisab, akan menghadap Allah di bawah naungan bendera Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berwarna hijau, bertuliskan warna putih, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu yang hidup di zaman Sultanul Aulia, dia akan di bawah naungan bendera warna merah, bertuliskan Al Khalifatud Dunya. Maaf, ana ulangi. Yang hidup di masa Syekh Abdul Qadir Jalani akan di bawah naungan bendera warna merah, bertuliskan
Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani bertuliskan dengan tinta warna kuning. Lalu yang hidup di abad 21 akhir zaman akan di bawah naungan bendera warna hitam bertuliskan Al-Khalifatud Dunya Al-Imam Al-Mahdi. Bendera hijau atau bendera merah atau bendera hitam, ketiganya di bawah naungan Rasulullah. Namun tatkala hendak dihisab, ketiga bendera itu akan mengikuti masa kehidupan waktu itu, saudaraku. Jika hidup di zaman Rasulullah, berarti dia harus di bendera warna hijau. Hidup di masa Sultanul Aulia, berarti dia harus di bawah bendera warna merah. Dan di akhir zaman saat ini, abad 21, di bawah bendera warna hitam bertuliskan Al-Khalifatud Dunya Al-Imam Al-Mahdi. Fahim tuh? Itu mengenai bendera. Kenapa Nabiullah Khidir alaihissalam berumur panjang, saudaraku? Karena tugasnya Nabiullah Khidir alaihissalam untuk mengitari lautan, seluruh lautan. Nabiullah Khidir alaihissalam tidak diambil nyawanya oleh Allah tatkala beliau belum bertemu dengan ujung lautan. Yang dimaksud dengan ujung lautan adalah samudra ilmu, yaitu Al-Imam Al-Mahdi. Saat ini Nabiullah Khidir alaihissalam sudah bertemu dengan Imam Al-Mahdi. Bahkan beliau telah mengangkat Imam Al-Mahdi menjadi muridnya. Namun karena saat ini abad 21, utusan akhir zaman adalah Imam Al-Mahdi, mau tidak mau Nabiullah Khidir alaihissalam akan bersama naungan bendera warna hitam bertuliskan Al-Khalifatud Dunya Al-Imam Al-Mahdi. Dan saat ini Nabiullah Khidir alaihissalam dipanggil oleh Allah dengan sebutan Wali Khidir, karena eranya sudah era Imam Al-Mahdi. Paham tuh? Imam Al-Mahdi hingga hari kiamat pun beliau tidak akan pernah mengakui dirinya dengan sebutan Imam Al-Mahdi. Beliau akan menjalankan perintah Allah dari dulu hingga kini untuk menyampaikan berbagai amanah-amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan caranya, dengan cara diam. Namun beliau tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Imam Al-Mahdi. Itu tidak akan pernah terjadi. Paham tum? Saudaraku yang anak cintai, mengenai salah satu alasan kenapa Imam Al-Mahdi tidak pernah menyebut namanya dengan nama sejatinya, karena dia diincar oleh orang-orang Yahudi itu. Al-Mahdi itu ada yang menunggu kedatangannya, namun juga ada yang mengincar kematiannya, wahai saudaraku. Dari dulu hingga kini sebenarnya Al-Mahdi itu sudah mendatangi seluruh dunia. Dengan apa caranya? Dengan media. Bukankah semua orang sekarang memegang HP? Setiap utusan akan diberikan oleh Allah karomah sesuai eranya. Kalau dahulu zaman ilmu sihir, ilmu kesaktian, maka Allah memberikan karomah berupa kesaktian. Saat ini era modernisasi, era komputerisasi, maka Allah juga memberikan karomah kepada Al-Mahdi, mahir menguasai era media saat ini.
Maka jangan heran jika antum secara diam tidak tahu bahwa sebenarnya Al-Mahdi itu berada di semua media, karena dia akan mendatangi seluruh dunia dengan caranya, namun dengan cara diam dan menyamarkan namanya. Dia tidak pernah menyebut namanya. Paham tuh? Itu yang dapat Ana sampaikan, semoga ada manfaatnya mengenai kenapa ada di media, kenapa menyembunyikan namanya. Dan Allah menciptakan utusan tiap 100 tahun, dan kedatangan Al-Mahdi 500 tahun. Ya sekarang ini abad 21, ini tepat 500 tahun. Sebenarnya 500 tahun itu tepatnya adalah bulan Agustus tanggal 3 tahun 2021 kemarin, wahai saudaraku. Itu tepat 500 tahun dari utusan-utusan yang dahulu, maksud Ana. Kalau 2021 sudah 500 tahun, berarti sebenarnya Al-Mahdi itu sudah menjalankan tugasnya sudah 1 tahun yang lalu, hanya antum tidak mengetahuinya. Lalu untuk apa mengetahuinya? Yang mengharapkan kedatangannya kan antum, bukan Al-Mahdi. Al-Mahdi hanya menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan caranya. Kemungkinan nanti tatkala dia sudah dipanggil oleh Allah, lalu akan menghadap Allah. Bahkan orang-orang tidak tahu bahwa itu adalah Al-Mahdi. Tatkala dia sudah menghadap Allah, baru orang-orang tahu ternyata orang yang telah meninggalkan dunia ini kemarin itu adalah Al-Mahdi. Itu bisa aja terjadi, karena Al-Mahdi akan selalu menyembunyikan jati dirinya dari dulu dan hingga akhir nanti. Semoga manfaat. Rahayu semuanya, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.